Rahasia weton pon. Sekali fokus, gerbang rezeki terbuka lebar. Pernahkah Anda merasa sudah bekerja keras tapi uang seperti sekadar lewat saja? Atau mungkin Anda merasa memiliki potensi besar, tapi sulit sekali untuk memulainya? Hati-hati, jika Anda lahir di bawah naungan weton pon. Ada satu saklar rahasia di dalam diri Anda yang jika dinyalakan, uang tidak lagi Anda cari, melainkan datang berbondong-bondong menghampiri Anda. Inilah kekuatan cakra langit yang jarang disadari oleh para pemilik weton pon. Rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kembali di channel ini, ruang di mana kita membedah rahasia langit dan bumi melalui kacamata primbon Jawa. Sebelum kita bedah tuntas bagaimana weton pon bisa menjadi magnet uang tercepat, silakan klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan panduan rezeki setiap harinya. Sudah? Mari kita mulai. Karakter dasar, sang pemegang segel cakra langit. Dalam konstelasi kosmologi Jawa, setiap hari pasaran membawa getaran spiritual yang unik. Namun, bagi Anda yang lahir pada pasaran pon, Anda memegang kunci yang sangat istimewa. Pon secara metafisika berada di bawah naungan cakra dasar langit, yang disimbolkan dengan arah mata angin barat dan memiliki elemen logam. Inilah pondasi utama mengapa karakter Anda begitu kuat, kokoh, dan sulit untuk dihancurkan oleh keadaan. Satu simbol logam, keteguhan dan kerasnya tekad. Logam dalam primbon melambangkan sesuatu yang berharga namun harus ditempa. Anda yang lahir di hari pon bukanlah individu yang lembek. Anda memiliki prinsip yang tajam. Jika Anda sudah berkata, A, maka akan sangat sulit bagi orang lain untuk menggeser Anda ke huruf B. Keteguhan ini adalah modal utama dalam dunia bisnis dan pencarian rezeki. Logam tidak akan berubah bentuk hanya karena tiupan angin. Ia hanya berubah jika bertemu dengan api yang panas. Artinya, Anda adalah tipe pejuang yang hanya akan tunduk pada visi besar dan semangat yang membara dalam diri Anda sendiri. Dua karakter, sang penengah, yang berwibawa. Pasaran pon seringkali dianggap sebagai sosok yang memiliki wibawa alami. Anda mungkin sering merasa bahwa orang lain segan kepada Anda tanpa alasan yang jelas. Dalam pergaulan, pemilik weton pon cenderung menjadi penengah. Anda memiliki kemampuan untuk melihat masalah secara objektif. Inilah sebabnya mengapa rezeki sering datang melalui relasi atau kepercayaan orang lain kepada Anda. Orang melihat Anda sebagai sosok yang selesai dengan dirinya sendiri, sosok yang bisa diandalkan, dan sosok yang memiliki bobot dalam setiap ucapannya. Tiga sifat pamer yang tersembunyi. Secara jujur harus diakui, dalam kitab primbon disebutkan bahwa orang pon memiliki sisi pride atau kebanggaan diri yang cukup tinggi. Anda menyukai kualitas. Anda lebih baik memiliki satu barang mahal yang berkualitas daripada 10 barang murah yang cepat rusak. Sifat ini sebenarnya adalah insting rezeki. Karena Anda menyukai kualitas, maka alam semesta pun akan menggiring Anda pada pekerjaan atau bisnis yang menghasilkan nilai tinggi. Namun, jika tidak dikelola, sifat ini bisa menjadi bumerang yang membuat Anda terlihat angkuh di mata orang lain. 4 kelemahan utama, pikiran yang bercabang. Inilah rahasia yang paling krusial. Meskipun Anda berelemen logam yang kuat, kelemahan terbesar Anda adalah distraksi. Karena Anda merasa mampu melakukan banyak hal, seringkali Anda terjebak dalam fenomena, banyak memulai, sedikit menyelesaikan. Anda ingin menguasai bisnis ini, mencoba investasi itu, dan mempelajari hobi baru di saat yang bersamaan. Dalam primbon, kondisi ini disebut sebagai energi yang bocor. Logam yang dipotong-potong kecil tidak akan sekuat satu bongkah logam yang utuh. Karakter dasar Anda sebenarnya adalah seorang spesialis, bukan generalis. Anda diciptakan untuk menjadi ahli di satu bidang sampai puncak tertinggi, bukan menjadi rata-rata di banyak bidang. 5 hubungan dengan alam semesta. Secara spiritual, orang pon memiliki daya pikat yang disebut nandur, menanam. Apapun yang Anda tanam dengan kesungguhan hati, pasti akan tumbuh. Jika Anda menanam keraguan, maka kegagalan akan tumbuh subur. Namun, jika Anda menanam satu niat yang lurus dan fokus pada satu tujuan, maka seluruh elemen alam, baik itu air, api, maupun tanah, akan mendukung elemen logam dalam diri Anda untuk membentuk sebuah singgasana kejayaan. Memahami karakter dasar ini adalah langkah pertama.
Anda bukan orang sembarangan. Anda adalah logam mulia yang sedang menunggu untuk ditempa oleh satu fokus besar. Ketika segel cakra langit ini terbuka melalui konsistensi, maka saat itulah ramalan tentang uang yang datang berbondong-bondong akan menjadi kenyataan yang tidak bisa dibendung lagi. Filosofi fokus dalam primbon Jawa. Dalam Khazanah Ilmu Titen Jawa, kata fokus tidak dimaknai sesederhana berkonsentrasi pada pekerjaan. Fokus bagi pemilik weton pon adalah sebuah laku prihatin yang disebut dengan manunggaling tekad, menyatunya keinginan hati, pikiran, dan tindakan dalam satu titik lurus. Mengapa hal ini menjadi sangat krusial bagi Anda? Mari kita bedah filosofinya secara lebih mendalam. Satu konsep, eling lan waspodo, sebagai jangkar rezeki dalam primbon, weton pon sering digambarkan memiliki energi yang meluap-luap seperti air terjun. Jika air terjun itu dibiarkan menyebar, ia hanya akan membasahi tanah tanpa kekuatan. Namun, jika air tersebut dialirkan melalui satu celah sempit, fokus, ia mampu menggerakkan turbin dan menghasilkan energi listrik yang dahsyat. Inilah filosofi eling lan waspodo. Eling artinya Anda sadar akan tujuan utama Anda, tidak tergoda arah lain, dan waspodo artinya Anda berjaga-jaga terhadap gangguan yang bisa memecah fokus tersebut. Bagi orang pon, fokus adalah cara Anda mengunci kebocoran energi spiritual yang selama ini membuat rezeki Anda terasa seret atau hanya sekadar lewat. 2. Menghidupkan wahyu kejayaan. Setiap weton memiliki wahyu atau anugerah tersembunyi. Bagi pon, wahyu tersebut adalah wahyu kejayaan. Namun, ada satu hukum alam yang berlaku. Wahyu tidak akan turun ke dalam wadah yang retah. Pikiran yang bercabang, hati yang ragu, dan tindakan yang setengah-setengah adalah bentuk keretakan pada wadah batin Anda. Saat Anda mulai fokus pada satu bidang, misalnya satu bisnis tertentu atau satu keahlian spesifik, secara metafisika Anda sedang menambal keretakan tersebut. Ketika wadah Anda utuh, maka wahyu kejayaan akan turun dan menetap. Inilah yang menjelaskan mengapa ada orang pon yang terlihat biasa saja, namun tiba-tiba dalam 1 tahun bisa melompat menjadi sangat kaya raya. Itu karena mereka telah menemukan titik fokusnya. 3. Fokus adalah magnet, bukan pengejar. Ada perbedaan besar antara mencari uang dan menarik uang. Dalam filosofi Jawa, mengejar rezeki secara membabi buta tanpa fokus disebut sebagai ngejar ayang-ayang, mengejar bayangan. Semakin Anda lari mengejarnya, semakin ia menjauh. Bagi weton pon, fokus adalah tindakan menanam tunggak, menanam tonggak. Ketika Anda menanam tonggak yang kuat di satu titik, maka seluruh ekosistem di sekitar akan berpusat pada tonggak tersebut. Secara spiritual, ketika Anda fokus, Anda sedang membangun magnet di dalam batin. Magnet inilah yang akan membuat duit datang berbondong-bondong. Uang akan mencari Anda karena Anda dianggap sebagai pusat energi yang stabil dan terpercaya oleh alam semesta. 4. Melawan arus, lali, lupa diri. Banyak pemilik weton pon yang gagal bukan karena mereka tidak mampu, melainkan karena mereka lali atau lupa pada jati dirinya. Mereka sering melihat rumput tetangga yang lebih hijau. Melihat teman sukses di bisnis properti, Anda ikut ke sana. Melihat teman sukses di saham, Anda pindah ke sana. Akibatnya, elemen logam Anda tidak pernah sempat ditempa menjadi pedang yang tajam. Ia hanya menjadi potongan besi tua yang tumpul. Filosofi fokus mengajarkan Anda untuk kembali ke hitah. Satu jalur, satu tujuan, satu kemenangan. Dalam primbon, ini disebut sebagai nyawiji. Jika Anda sudah nyawiji dengan pekerjaan Anda, maka tidak ada lagi jarak antara Anda dan keberhasilan. 5. Kekuatan niat yang tembus ke langit. Terakhir, fokus bagi orang pon adalah bentuk doa tanpa kata. Saat Anda tekun, sabar, dan tidak menoleh ke kanan-kiri meskipun keadaan sedang sulit, Tuhan dan alam semesta melihatnya sebagai kesungguhan yang luar biasa. Di titik puncak kefokusan inilah, pintu-pintu rezeki yang tadinya tertutup rapat akan terbuka secara paksa, bedah. Inilah yang kita sebut sebagai rezeki nomplok, atau datangnya uang secara berbondong-bondong yang tidak masuk akal secara logika manusia, namun sangat masuk akal dalam hukum spiritual Jawa. Titik balik kejayaan, saat energi pon terkunci. Mungkin saat ini Anda bertanya-tanya, kalau saya memang punya potensi besar,
kenapa sekarang hidup saya masih begini-begini saja? Jawabannya terletak pada satu kondisi spiritual yang disebut dalam primbon sebagai energi yang terkunci. Bagi Weton Pon, masa kejayaan tidak datang secara bertahap seperti mendaki tangga, melainkan datang seperti ledakan bendungan yang jebol. Namun, ledakan rezeki ini hanya terjadi saat Anda mencapai titik balik tertentu. Satu momentum, manunggal, penyatuan energi. Titik balik kejayaan seorang Pon terjadi ketika Anda berhenti, mencoba-coba, dan mulai menetapkan. Dalam ilmu Titen, pemilik Weton Pon sering mengalami fase gali lubang tutup lubang di usia muda, karena energi mereka tersebar kemana-mana. Namun, ada satu momen di mana seorang Pon akan mengalami kelelahan batin yang hebat. Di titik terendah itulah, biasanya mereka akan tersadar dan berkata, "Cukup, saya akan pertaruhkan hidup saya di satu jalur ini saja." Saat Anda mengunci keputusan tersebut, secara metafisika Anda sedang melakukan penyatuan energi atau manunggal. Disinilah, segel cakra Anda terbuka. Begitu segel ini terbuka, Anda akan merasakan perubahan insting. Anda menjadi sangat peka terhadap peluang yang selama ini tidak terlihat. Dua ketajaman insting, Satria Pinayungan. Ketika fokus Anda sudah terkunci pada satu bidang, Anda akan dinaungi oleh energi Satria Pinayungan. Dalam fase ini, kecerdasan Anda meningkat berkali-kali lipat. Anda akan mulai melihat pola-pola keuntungan di tempat yang orang lain anggap sebagai kerugian. Inilah alasan mengapa duit datang berbondong-bondong. Karena Anda mampu mengeksekusi ide dengan presisi yang sangat tinggi. Anda tidak lagi menebak-nebak pasar atau nasib. Tapi Anda tahu kemana arah uang bergerak. 3 transformasi dari pencari kayu menjadi pemilik hutan. Filosofi titik balik Pon adalah perubahan skala. Sebelum fokus, Anda seperti orang yang masuk hutan hanya untuk mencari kayu bakar, kecil dan hanya cukup untuk makan sehari-hari. Namun, setelah titik balik fokus itu tiba, Anda mulai membangun sistem. Anda tidak lagi bekerja untuk uang, tapi keahlian dan nama baik Anda, personal branding, yang bekerja untuk Anda. Uang yang datang secara berbondong-bondong adalah akumulasi dari kepercayaan alam semesta kepada Anda. Karena Anda dianggap konsisten, maka proyek-proyek besar, relasi kelas atas, dan keberuntungan yang tak terduga akan datang secara bersamaan dalam satu waktu. 4 keajaiban, tangan dingin. Pernahkah Anda mendengar istilah tangan dingin? Yaitu orang yang memegang apapun selalu menjadi berhasil. Bagi Weton Pon, tangan dingin ini bukan bawaan lahir, melainkan buah dari kedalaman fokus. Titik balik Anda ditandai dengan perubahan getaran tangan Anda. Sesuatu yang sebelumnya sulit dilakukan, tiba-tiba menjadi sangat mudah. Masalah yang dulunya rumit, tiba-tiba menemukan solusinya dengan cepat. Ini adalah tanda bahwa energi keberuntungan Anda sudah sinkron dengan kerja keras Anda. 5 ujian terakhir sebelum ledakan rezeki. Biasanya, sesaat sebelum duit datang berbondong-bondong, pemilik Weton Pon akan diuji dengan satu cobaan berat yang menggoda fokusnya. Bisa berupa tawaran pekerjaan lain yang terlihat menggiurkan, atau kegagalan kecil yang menguji kesabaran. Jika Anda goyah, energi akan terkunci kembali. Namun, jika Anda tetap teguh pada jalur yang sudah Anda pilih, maka setelah badai tersebut, keran rezeki akan terbuka lebar dan tidak akan tertutup dalam waktu yang sangat lama. Inilah saat di mana dunia mulai melihat siapa Anda sebenarnya. Anda bukan lagi Pon yang ragu-ragu, melainkan Pon yang telah menjadi tuan atas nasibnya sendiri. Pantangan yang menghambat rezeki. Ibarat sebuah bendungan yang sudah penuh dengan air rezeki, ada retakan-retakan kecil yang bisa membuat air itu bocor dan habis sebelum sampai ke sawah Anda. Bagi pemilik Weton Pon, ada beberapa pantangan batin dan sikap yang secara metafisika dipercaya dapat menutup kembali pintu rezeki yang sudah mulai terbuka. Memahami pembahasan ini sama pentingnya dengan bekerja keras, karena inilah cara Anda menjaga wadah rezeki agar tidak bocor. 1 penyakit, adigang, adigung, adiguna, kesombongan. Weton Pon memiliki elemen logam yang melambangkan kekuasaan dan kemewahan. Saat uang mulai datang berbondong-bondong, ujian terberat Anda bukanlah kemiskinan, melainkan kesombongan. Dalam primbon, orang Pon yang mulai merasa paling hebat, paling pintar,
atau merasa kesuksesannya adalah 100% hasil jeripayahnya sendiri tanpa campur tangan Tuhan, akan mengalami pembalikan nasib yang cepat. Sifat sombong ini akan membuat cakra dasar langit Anda meredup. Rezeki menyukai kerendahan hati. Begitu Anda meninggi, rezeki akan mencari wadah lain yang lebih rendah dan tenang. 2. Ngeremehake. Meremehkan hal kecil dan orang lain. Karena pemilik pon memiliki visi yang besar dan selera yang tinggi, mereka seringkali terjebak dalam sikap meremehkan hal-hal kecil. Anda mungkin merasa proyek kecil tidak layak dikerjakan, atau orang yang levelnya di bawah Anda tidak perlu didengarkan. Hati-hati, dalam filosofi Jawa, rezeki besar seringkali datang melalui pintu-pintu kecil yang tidak terduga. Meremehkan orang lain atau peluang kecil sama saja dengan menutup jalan bagi utusan rezeki yang sedang menguji ketulusan Anda. 3. Sifat panasten. Iri hati terhadap kesuksesan orang lain. Ini adalah racun paling mematikan bagi energi pon. Sebagai weton yang kompetitif, Anda terkadang merasa panas hati melihat orang lain sukses lebih cepat. Sifat panasten atau iri hati ini akan mengacaukan frekuensi fokus Anda. Bukannya fokus membangun menara sendiri, energi Anda habis untuk memperhatikan menara orang lain. Begitu Anda merasa iri, magnet rezeki di dalam diri Anda akan berubah menjadi tolak bala, menjauhkan keberuntungan karena batin Anda berada dalam kondisi kekurangan dan ketidakpuasan. 4. Berhenti belajar, cepat puas. Elemen logam harus terus diasah agar tetap tajam. Pantangan bagi pon adalah merasa sudah mencapai puncak dan berhenti belajar. Dunia terus berubah. Jika Anda merasa sudah paling tahu, maka itulah awal dari kemunduran Anda. Rezeki yang datang berbondong-bondong memerlukan pengelolaan yang cerdas. Jika kapasitas diri Anda tidak diperbesar melalui ilmu dan kebijaksanaan, maka uang yang banyak itu justru akan menjadi beban dan sumber masalah, bukan sumber kebahagiaan. 5. Melupakan orang tua dan asal-usul. Dalam banyak catatan primbon, kejayaan weton pon sangat erat kaitannya dengan doa restu orang tua, terutama ibu. Pantangan keras bagi Anda adalah menyakiti hati orang tua, atau melupakan jasa orang-orang yang membantu Anda saat di bawah. Logam yang kuat akan tetap bersinar jika akarnya tetap tertanam di bumi. Jika Anda memutus hubungan dengan akar, orang tua dan kebaikan masa lalu, maka aliran rezeki dari langit akan tersumbat. Keberkahan hidup Anda terletak pada seberapa besar Anda memuliakan mereka yang telah berjasa. 6. Mengumbar rencana sebelum terwujud. Omon-omon. Orang pon seringkali ingin menunjukkan kemampuannya agar diakui. Namun, ada pantangan spiritual untuk tidak membocorkan rencana besar yang belum matang kepada orang yang salah. Dalam bahasa Jawa disebut kebat kliwat, terlalu cepat bicara tapi hasilnya lewat. Biarkan kesuksesan Anda yang bersuara, bukan rencana Anda. Mengumbar rencana bisa mengundang energi negatif atau ain dari orang yang tidak suka, yang bisa mematahkan fokus Anda di tengah jalan. Cara mengaktifkan magnet rezeki weton pon. Setelah memahami karakter, filosofi fokus, hingga pantangannya, kini tiba saatnya kita membahas bagian yang paling ditunggu. Bagaimana cara mengaktifkan magnet rezeki tersebut? Dalam ilmu spiritual Jawa, potensi saja tidak cukup. Anda perlu melakukan sebuah laku atau tindakan nyata untuk menyelaraskan energi mikrokosmos, diri Anda, dengan makrokosmos, alam semesta. Berikut adalah langkah-langkah konkretnya. 1. Laku keheningan. Meditasi, nolkan pikiran, elemen logam pada weton pon akan sangat kuat jika batinnya tenang. Cara mengaktifkannya adalah dengan melakukan meditasi keheningan setiap malam, khususnya antara pukul 12 malam hingga pukul 3 pagi. Tidak perlu rumit, cukup duduk diam, atur napas, dan nolkan semua keinginan. Dalam kondisi 0, kosong, energi cakra dasar langit akan mengisi ulang daya spiritual Anda. Saat itulah, Anda visualisasikan satu target utama Anda. Jangan banyak-banyak, cukup satu fokus. Biarkan alam semesta mencatat niat Anda dalam keheningan tersebut. 2. Ritual, ngumbah gaman, mengasah keahlian. Secara simbolis, logam harus sering diasah agar tajam. Dalam kehidupan modern, mengasah, ini berarti meningkatkan kapasitas diri. Jangan pernah membiarkan hari berlalu tanpa Anda mempelajari hal baru di bidang yang Anda tekuni. Jadikan diri Anda seorang expert atau ahli.
Magnet rezeki pada pon tidak bekerja pada orang yang tanggung atau biasa-biasa saja. Begitu dunia melihat Anda sangat ahli di satu bidang, maka secara otomatis arus uang akan mengalir mencari Anda. Keahlian Anda adalah magnetnya. 3. Sedekah, wetonan, sebagai pelumas rezeki. Dalam primbon, disarankan bagi pemilik weton pon untuk melakukan sedekah khusus pada hari kelahirannya. Misalnya setiap hari Senin Pon jika Anda lahir di Senin Pon. Sedekah ini berfungsi sebagai ruatan kecil untuk membuang energi negatif yang menyumbat aliran rezeki. Berikan sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan, terutama dalam bentuk makanan atau uang, dengan niat tulus untuk berbagi cahaya. Sedekah di hari weton dipercaya mampu melipat gandakan pancaran magnet rezeki Anda berkali-kali lipat dibandingkan sedekah di hari biasa. 4. Teknik, siji wadah. Siji isi, satu wadah, satu isi. Ini adalah kunci praktis untuk mengaktifkan fokus. Mulailah menata meja kerja, rumah, dan pikiran Anda. Singkirkan barang-barang atau rencana-rencana yang tidak perlu yang selama ini hanya memenuhi wadah pikiran Anda. Bagi weton pon, ruang yang rapi dan terorganisir adalah refleksi dari batin yang fokus. Dengan menyederhanakan hidup, Anda memberikan ruang yang lebih luas bagi rezeki besar untuk masuk. Jangan biarkan energi Anda habis untuk hal-hal sepele yang tidak membawa Anda menuju tujuan utama. 5. Afirmasi, sabda dadi. Pemilik weton pon memiliki kekuatan ucapan yang cukup ampuh. Manfaatkan ini dengan melakukan afirmasi positif setiap pagi setelah bangun tidur. Katakan pada diri sendiri dengan penuh keyakinan, saya adalah magnet rezeki, saya fokus pada tujuan saya, dan hari ini pintu keberuntungan terbuka lebar untuk saya. Ucapkan itu dengan perasaan seolah-olah hal itu sudah terjadi. Kekuatan sabda dadi, apa yang diucapkan menjadi kenyataan, akan sangat kuat bagi pon yang sudah memiliki tingkat fokus yang tinggi. 6. Menjaga kesucian, batin dan rogo. Magnet rezeki akan bekerja maksimal pada tubuh dan jiwa yang bersih. Hindari perbuatan yang merugikan orang lain atau mencari rezeki dengan cara yang tidak benar. Bagi pon, sedikit saja noda hitam dalam cara mencari rezeki akan membuat logam Anda berkarat. Jika logam sudah berkarat, daya magnetnya akan hilang. Tetaplah berada di jalur yang jujur, maka alam semesta tidak akan ragu untuk mengguyur Anda dengan kelimpahan yang luar biasa. Ramalan rezeki di masa depan. Setelah kita melewati perjalanan memahami diri, mengunci fokus, hingga mengaktifkan magnet batin, pertanyaan besarnya adalah, akan seperti apa masa depan finansial seorang weton pon yang berhasil menjalankan rahasia ini? Berdasarkan perhitungan garis hidup dalam primbon Jawa, masa depan Anda bukanlah tentang keberuntungan yang datang sekali lalu hilang, melainkan tentang pembangunan imperium rezeki yang kokoh. 1. Fase, gulo kelapa, kemanisan di masa tua. Dalam ramalan ekonomi primbon, pemilik weton pon seringkali digambarkan memiliki grafik rezeki yang menanjak secara signifikan setelah melewati usia 30 atau 40 tahun, tergantung kapan mereka menemukan fokusnya. Masa depan Anda disebut sebagai fase gulo kelapa. Artinya, sebagaimana pohon kelapa yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk tumbuh tinggi namun, akhirnya memberikan hasil yang manis dan serbaguna, begitulah nasib Anda. Di masa depan, Anda tidak perlu lagi banting tulang secara fisik. Sistem dan investasi yang Anda bangun dengan fokus saat ini akan mulai memanen hasilnya. 2. Menjadi pancer atau pusat rezeki keluarga. Ramalan masa depan bagi pon yang sudah terkunci fokusnya adalah menjadi pancer. Anda tidak hanya akan kaya untuk diri sendiri, tetapi Anda akan menjadi pohon besar tempat keluarga dan kerabat berteduh. Anda diramalkan akan memutus rantai kemiskinan di keluarga Anda. Duit yang datang berbondong-bondong itu nantinya bukan lagi berbentuk uang tunai semata, melainkan dalam bentuk aset tidak bergerak, tanah, dan usaha yang terus berkembang tanpa perlu Anda tunggu setiap saat. 3. Kematangan elemen logam. Menjadi emas murni seiring bertambahnya usia. Jika Anda tetap menjaga pantangan di pembahasan ini, elemen logam Anda akan mengalami transformasi spiritual. Dari yang tadinya, besi mentah, menjadi emas murni. Dalam dunia nyata, ini berarti reputasi Anda akan sangat tinggi. Orang akan mencari Anda bukan karena apa yang Anda jual, melainkan karena siapa Anda. Kepercayaan orang kepada Anda di masa depan
adalah modal yang membuat peluang-peluang besar bernilai miliaran akan datang mengetuk pintu rumah Anda tanpa Anda undang. 4. Kehidupan yang ayem tentrem. Puncak dari ramalan rezeki weton pon bukanlah sekadar tumpukan harta, melainkan kondisi ayem tentrem. Banyak orang kaya tapi gelisah. Namun pon yang sukses melalui jalur, fokus dan laku batin, akan menikmati kekayaannya dengan jiwa yang tenang. Anda akan memiliki waktu untuk mendekatkan diri pada Tuhan dan berkontribusi sosial. Masa depan Anda adalah masa depan di mana uang melayani Anda, bukan Anda yang menjadi budak uang. 5. Warisan yang abadi. Bagi weton pon, masa depan juga berbicara tentang apa yang Anda tinggalkan. Ramalan menyebutkan bahwa nama Anda akan tetap harum dan dihormati meskipun Anda sudah tidak lagi aktif di dunia bisnis. Keturunan Anda akan menikmati buah dari kefokusan yang Anda tanam hari ini. Inilah sejatinya makna, duit datang berbondong-bondong. Ia datang dalam jumlah yang melampaui kebutuhan hidup Anda sendiri, hingga tumpah kepada anak dan cucu Anda. Pesan penutup untuk masa depan. Ingatlah, garis tangan bisa berubah dengan laku doa dan usaha. Namun, garis langit weton pon sudah memberi Anda karpet merah menuju kekayaan. Sekarang, pilihannya ada di tangan Anda. Tetap menjadi logam yang berkarat karena pikiran yang bercabang, atau mulai menempa diri menjadi magnet emas yang tak terkalahkan. Masa depan yang gemilang itu tidak jauh. Ia hanya berjarak seberapa kuat Anda mampu berkata, tidak, pada distraksi, dan berkata, ya, pada satu fokus besar hidup Anda. Itulah rahasia besar di balik kekuatan fokus weton pon. Apakah Anda merasakan hal yang sama? Atau Anda punya pengalaman pribadi sebagai pemilik weton pon? Tuliskan di kolom komentar. Mari kita aminkan doa-doa baik bersama. Jangan lupa bagikan video ini kepada kerabat atau teman yang juga lahir di hari pon, agar mereka segera menjemput kejayaannya. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga rezeki Anda mengalir deras tanpa batas. Matur nuwun. Rahayu.